Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dimanapun berada. Nah, di konten kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara memilih dan merawat burung murai batu dari trotolan supaya tampil mewah, tampil maksimal, dan tampil stabil. Nah, di sini kalau misalkan kita berbicara dalam merawat burung murai batu dari trotolannya ini butuh proses teman-teman semua untuk kegantangan nanti. Tetapi kalau misalkan dari trotolan, kita kan bisa memilih nanti beberapa rawatan masteran burungnya dari dari supaya nanti dia stabil, kesehatan, terus kita bisa memahami karakternya dan sebagainya kalau misalkan kita merawat dari trotolan. Dan saya sendiri teman-teman semua biasanya kebanyakan burung saya merawat dari trotolan. Nah, di sini kita balik lagi ke pembahasan yang pertama, bagaimana cara memilihnya. Nah, sebelum kita memproses merawat burung murai batu trotolan, ini kita harus memilih dulu, memilih burung murai batu trotolannya. Dan bagaimana cara memilihnya? Nah, ini ada dua, satu untuk pemula. Kalau misalkan pemula, kita bisa melihat dari indukannya teman-teman semua. Indukannya misalkan kita beli di kandang ternak, dan pemula pun lebih baik beli di kandang ternakan langsung. Jadi bisa melihat indukannya, oh ini anaknya, oh ini indukannya seperti ini. Kalau misalkan bagus dan sebagainya. Nah, ini biasanya karakter dasar burung murai batu itu tidak jauh dari indukannya teman-teman semua. Itu untuk dasarnya. Jadi kita bisa melihat dari indukannya. Dan yang kedua itu dari cetrekannya. Bisa kita melihat kalau misalkan kita siulin, kita godain nanti cetreknya kencang, itu biasanya fighter tinggi. Tapi kalau misalkan tidak, dia biasanya fighter sedang dan rendah. Nah, di sini untuk yang pemula. Yang kedua teman-teman semua, kalau misalkan teman-teman semua udah lama memelihara burung murai batu, kan bisa biasanya main feeling saja, walaupun tidak melihat indukannya, kita bisa main feeling. Nah, feelingnya tuh, wah ini kita suka nih, burung murai bagus nih, misalkan dari katuranggang, dari paruh, kepala, sayap, apa nih, bisa melihat feeling dari itu teman-teman semua. Karena walaupun kita tidak melihat indukan, kalau misalkan feeling kita udah bagus teman-teman, udah lama lah melihara burung murai batu, biasanya tahu ada karakter walaupun tidak melihat indukannya. Tetapi untuk yang pemula saya sarankan beli dari ternakan, bisa lihat dari indukannya. Nah, ini setelah kita merawat atau membeli burung murai batu trotolan yang menurut kita bagus di situ. Selanjutnya yang kedua adalah rawatan. Setelah tadi kita membahas bagaimana cara memilih, selanjutnya ini rawatan. Karena burung murai batu bagus, kalau misalkan rawatannya kurang bagus, nanti dia tidak akan tampil maksimal. Nah, kalau misalkan kita sudah mempunyai bagus, kita rawat dengan bagus juga, nanti dia akan tampil maksimal dan tampil mewah. Nah, di sini mulai dari rawatan yang pertama, itu sangat penting, itu adalah asupannya. Nah, asupannya ini misalkan dari fur, jangkrik, kroto, EF dan sebagainya. Ini kita berikan beragam-ragam. Kita berikan banyak terlebih dahulu. Nah, di sini kenapa teman-teman semua saya sarankan berikan banyak terlebih dahulu? Karena ini masa proses pertumbuhan. Jadi ada pertumbuhan otot-otot, pertumbuhan bulu, pertumbuhan tulang dan sebagainya. Itu jadi ada masa pertumbuhan dia dari trotolan ke pastol itu. Pertumbuhannya biasanya pesat. Makanya kita harus penuhi asupan tersebut. Nah, kenapa saya bilang kita harus berikan yang beragam-ragam dan asupannya harus up terlebih dahulu? Karena contoh kayak anak kecil teman-teman semua, bayi itu biasanya dia diberikan yang asupan bagus seperti susu, makanan enak, ikan, protein dan sebagainya lah, itu supaya tumbuh kembangnya bagus. Tumbuh kembangnya bagus kalau misalkan dia sehat.
Nah, di situ di masa pertumbuhannya. Sama kayak burung murai batu seperti itu. Masa pertumbuhannya kita harus benar-benar berikan yang beragam-ragam, asupan yang pas. Supaya nanti dari otaknya juga dia cerdas dan sebagainya. Burung murai batu kalau misalkan sehat, burung murai batunya bagus, nanti nyetingnya, kita memasterin dan sebagainya itu lebih gampang. Nah, yang kedua itu adalah rawatan-rawatan kita, seperti teman-teman semua kita pelajarin dia mandi di dalam keramba. Nah, mandi di dalam keramba ini supaya dia puas teman-teman semua mandinya. Jadi kita udah batasin aja seminggu 2 kali teman-teman, kita mandikan, kita ajarin dia masuk ke keramba. Terus penjemuran, nah jemurnya ini kita jemur di pagi hari teman-teman semua yang bagus. Nah, ini penjemuran ini sendiri teman-teman semua kita untuk membakar yang kita berikan tadi beragam-ragam asupan dan sebagainya, itu untuk kekuatan tulang burung murai batu juga. Jadi nanti setelah kita jemur di pagi hari, misalkan jemur tipis 5 menit 10 menit, itu untuk kekuatan dari bulunya, tulangnya, kulitnya dan sebagainya. Nanti dia akan bagus kalau misalkan kita rutin. Dan vitamin yang ada di penjemuran pagi itu juga bagus. Nah, setelah itu ada rawatan, misalkan ada yang bilang umbar, boleh tidak diumbar? Sebetulnya boleh, tapi jangan terlalu sering. Berikan aja jarang-jarang, karena ini masih masa pertumbuhan. Misalkan kita berikan sebulan sekali untuk dia olahraga, nah seperti itu juga bisa. Nah, embun, setelah itu kita pengembunan. Nah, pengembunan ini boleh dilakukan, boleh tidak, tergantung kondisi trotolannya. Karena begini teman-teman, trotolan itu pun ada yang sudah gacor, ada yang sudah rajin, itu ada yang belum dan sebagainya. Nah, tergantung dari kondisi burung murai batunya kalau misalkan masalah pengembunan. Nah, di sini juga pengembunan itu sendiri bisa ini ya, cek di YouTube saya sebelumnya, saya bahas itu udah pernah tentang masalah pengembunan burung murai batu itu seperti apa yang bisa diembunkan, seperti apa yang tidak bisa diembunkan. Nah, itu jadi ini pengembunan ini ya hal-hal di luar itulah teman-teman semua. Yang penting dari asupan, mandi, penjemuran dan rawatan, misalkan mau pengumbaran itu tidak masalah. Nah, selanjutnya yang berikutnya, setelah kita memilih yang bagus, lanjut rawatan kita bagus, nah ini masteran. Nah, masterannya ini penting teman-teman semua, karena walaupun dia sehat, walaupun dia kondisinya fit, kalau misalkan tidak ada isian percuma digantangan, karena yang dinilai itu teman-teman semua isiannya. Jadi itu harus kita masterin burung murai batu. Nah, masterannya bisa kita pilih dulu. Kalau dari trotolan kita random saja dulu, kita coba misalkan seminggu suara ini cililin, seminggu suara kenari, seminggu suara gereja, seminggu suara tengkek, seminggu. Nah, kita lihat dulu nih beberapa nih dalam 2 bulan itu apa yang bagus nih, apa yang udah dia ngeriwikan. Misalkan dia ngeriwikin kenari, ngeriwikin cililin, ngeriwikin kapas tembak contohnya. Nah, itu kalau misalkan setelah kita dengar, oh ini isiannya yang tuntas-tuntas. Nah, setelah itu kita vakemkan aja, kita seringkan itu. Yang nggak dikeluarkannya itu sekali-sekali boleh, tapi jangan terlalu sering. Kita fokus ke yang dia udah ada isiannya. Jadi supaya dia nanti lebih fasih, lebih lebih enak nanti mengeluarkannya. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalkan kita dengar ngeriwikannya kenari tetapi tidak tuntas-tuntas, cuma cengkokannya sedikit-sedikit, nggak apa-apa, kita teruskan aja kenari, karena itu masih proses. Yang penting dia sudah ngisi itu suara tersebut. Nah, di sini teman-teman semua kalau misalkan masalah masteran, kita bisa menggunakan MP3, kita bisa menggunakan burung langsung, itu bagus dua-duanya, tergantung bagaimana cara kita pemasterannya. Nah, di sini juga burung murai batu yang saya ingatkan itu berbeda-beda teman-teman semua. Ada yang dia bisa membawakan kenari tuntas, ada yang tidak bisa membawakannya, ada yang bisa membawakan cilin dengan tuntas, ada yang tidak. Nah, seperti itu. Jadi berbeda-beda, kita tidak bisa maksakan.
wah ini burung saya ini harus isian cililin misalkan, harus isian kenari, itu tidak bisa, tergantung dari burung murai batunya. Nah contoh kita ibaratkan orang sendiri teman-teman semua, ada yang dia bisa menggunakan cengkok dangdut, ada yang bisa menggunakan cengkok dari reggae dan sebagainya. Jadi setiap burung itu berbeda-beda, tidak bisa kita paksakan. Nah di sini teman-teman semua, dalam merawat burung murai batu dari trotolan seperti yang saya bilang tadi, kita harus sabar dari memilih, merawat, menyeting, nanti baru tampil di gantangan. Nah situ teman-teman semua, jadi ada proses beberapa ini teman-teman semua. Dalam proses ini sendiri memang teman-teman semua membutuhkan waktu lama untuk menggantangkannya. Dan saran saya, kalau misalkan teman-teman semua ini fighter, misalkan mau kegantangan cepat-cepat, ini boleh kita merawat dari trotolan, tetapi kita simpen untuk nanti dia waktu mapan, dan bisa kita beli satu lagi yang untuk kita lombakan. Jadi jangan kita lombakan, misalkan ini ya pastol, kita lombakan terus menerus karena dia juara dan sebagainya, nanti akan berbahaya. Boleh kita lombakan, tetapi jangan terlalu sering, misalkan 2 bulan sekali untuk mencoba saja. Nah seperti itu. Jadi kalau misalkan kita fighter, itu yang saya bilang, kita beli satu lagi untuk gacoan kita. Oke ya teman-teman semua, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di dalam kolom komentar di bawah ini, ataupun bisa ngasih saran, om bahas ini, silahkan juga. Dan bisa WhatsApp saya, nomornya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa tonton video-video saya sebelumnya, tunggu konten-konten saya selanjutnya. Terima kasih banyak, salam sukses semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.